Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas kabar spesial tentang Pi Network yang merupakan event airdrop terlama sepanjang sejarah. Jadi tepat hari ini, seluruh penjuru dunia sedang dikejutkan atas open-minded Pi Network dan sekaligus listingan di beberapa exchanger Tier 1 seperti OKX, Bybit, KuCoin, Bitgate, dan lain-lain. Oke, sebelumnya gue ucapkan congratulations untuk seluruh Pi Core Team yang sudah setia menambang Pi Network selama 6 tahun. Artinya penantian selama 6 tahun tidak terbuang sia-sia, karena Pi telah secara resmi open-minded dan akan bisa dicairkan pada tanggal 20 Februari mendatang. Meskipun pada tahun 2024 sempat beredar tentang isu Pi yang terdaftar di beberapa bursa, namun itu merupakan Pi Network IOU. Yang berarti bukan Pi Network asli yang selama ini ditambang oleh seluruh komunitas dengan total lebih dari 60 jutaan user. Oke, jadi gak perlu banyak basa-basi, kita akan bahas sedikit apa itu Pi Network dan kira-kira berapa nih cuan yang akan kalian dapatkan hasil dari mining Pi Network. Yang pasti jangan lupa untuk menginfokan dealer terdekat. So, jadi silahkan simak video ini baik-baik sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang project Pi Network. So, jadi kira-kira apa itu Pi Network? Pi Network merupakan salah satu proyek yang didirikan oleh Nicholas pada bulan Maret tahun 2019 dan juga dipasrahkan kepada komunitas. Pi the first digital currency you can mine on your phone. Artinya, Pi Network merupakan salah satu aset digital pertama yang bisa ditambang hanya menggunakan mobile phone. Kemudian kita akan bahas secara struktural dalam proyek Pi Network, The Futures of Social Cryptocurrency in Web3. Dengan total lebih dari 60 jutaan user yang telah menambang ataupun bergabung ke dalam proyek Pi Network. Jadi komunitas terbuka yang didukung oleh mata uang kripto yang memberikan aksesibilitas dan juga ekosistem Web3 yang digerakkan oleh utility yang kuat. Kemudian free to mine cryptocurrency, Pi selalu gratis untuk ditambang di dalam ponsel, memberikan kekuatan ke tangan orang-orang di seluruh dunia untuk kripto yang lebih adil dan terdistribusi. Kemudian Pi juga memiliki lebih dari 35 core team yang tersedia di seluruh dunia, baik untuk wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan juga Asia. Kemudian yang terakhir tentang proprietary and revolutionary technology. Pi menggunakan metode penambangan energi cahaya dengan solusi KYC berskala massal untuk menyediakan akses dan juga verifikasi identitas dalam dunia Web3. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah dari 4 struktural dalam proyek Pi Network. Namun yang perlu kita garis bawahi, dari total user lebih dari 60 jutaan telah didominasi oleh emak-emak dan juga bapak-bapak dan hanya segelintir anak muda yang menambang Pi Network. By the way, gua sendiri juga tidak menambang Pi Network dan gua hanya sekedar membahas tentang sisi proyek Pi Network. Berikutnya kita akan bahas tentang build for everyone by everyone. Artinya dibangun untuk semua orang oleh semua orang. Pi Network adalah komunitas yang terdiri dari puluhan juta manusia yang menambang mata uang Pi untuk menggunakan dan juga membangun ekosistem aplikasi dalam dunia Web3. Jaringan blockchain ini bergantung pada community pionirnya dan juga memberi penghargaan kepada mereka melalui mekanisme penambangan seluler yang inovatif atas kontribusi mereka yang beragam dan juga kewarganegaraan digital dengan cara yang jelas, meritokratis, dan terdesentralisasi. Dan Pi Network juga memiliki tujuan ataupun visi untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan juga pengalaman daring paling inklusif di dunia. Didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak didistribusikan di seluruh dunia. Dengan visi tersebut, karena menurut salah seorang developers, menambang kripto itu sulit, berinvestasi dalam dunia kripto itu berisiko, dan terlalu banyak dari kita yang tertinggal dalam revolusi mata uang cryptocurrency. Dan oleh karena itu, hadirlah Pi Network yang telah dideploy oleh Nicholas Kokalis agar seluruh manusia lebih mengenal tentang aset digital ataupun cryptocurrency tanpa harus mendapatkan risiko yang relatif lebih tinggi. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat tentang proyek Pi Network. Kemudian informasi berikutnya, dalam beberapa hari yang lalu, akun Twitter resmi Pi Network juga telah mengumumkan tentang open-minded Pi Network dan sekaligus listingan di beberapa exchanger Tier 1. Dan lebih tepatnya, akan segera terdaftar pada tanggal 20 Februari mendatang. Jadi dalam pengumuman tersebut, para pelopor Open Network akan diluncurkan pada pukul 8 pagi UTC pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan jutaan pelopor yang terverifikasi KYC dan juga ekosistem
yang digerakkan oleh utilitas yang berkembang pesat. Open Network memperluas peluang yang tersedia, yang memungkinkan para pelopor untuk menghubungkan Pi dengan sistem eksternal untuk digunakan dalam aplikasi dunia nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Selamat kepada seluruh komunitas atas upaya dan juga kerja kolektif selama 6 tahun terakhir yang membawa kita ke momen ini. Nah, jadi itulah yang gue sampaikan mengapa gue berasumsi bahwa Pi Network merupakan salah satu event airdrop terlama sepanjang sejarah. Karena belum ada sebelumnya event airdrop yang telah memakan waktu selama lebih dari 2 tahun. Tetapi Pi Network merupakan salah satu project ataupun event airdrop yang sudah memakan waktu kolektif selama 6 tahun. Berikutnya kita akan bahas tentang bursa OKX yang akan segera mendaftarkan Pi Network. OKX tulis Pi Network for spot trading. Kemudian di sini juga ada listing timeline yang terdiri dari 4 points. Di poin yang pertama tentang deposit. Pi deposit will open pada tanggal 12 Februari. Di poin yang kedua, Pi call auction. Di poin yang ketiga, Pi akan dipasangkan dengan stablecoin USDT spot trading will open pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Kemudian di poin yang terakhir, Pi withdrawal will open pada tanggal 14 Februari tahun 2025. Artinya, apabila kalian ingin melakukan penjualan token Pi di dalam bursa OKX, kalian sudah bisa melakukan deposit sejak tanggal 12 Februari. Tetapi untuk perdagangan akan segera dibuka pada tanggal 20 Februari mendatang. Berikutnya kita akan bahas tentang Project Introduction Pi Network. Atau bisa disebut ini merupakan sebuah tokenomics dari Project Pi Network. Di sini terdiri beberapa points. Di poin yang pertama tentang asset name, jadi namanya adalah Pi Network. Kemudian di poin yang kedua tentang taker, jadi takernya adalah Pi. Kemudian di poin yang ketiga tentang circulating supply ataupun supply yang beredar sekitar 6 billion token. Kemudian di poin berikutnya total supply sekitar 9,2 billion. Kemudian di poin yang terakhir total maksimum supply sebanyak 100 billion token. Nah, jadi meskipun Pi Network memiliki total maksimum supply sebanyak 100 billion token, namun hanya 6 billion token yang akan dilempar ke market untuk pertama kalinya. Dengan total supply sekitar 9,2 billion token. Di sini gue akan bahas sedikit tentang perspektif ataupun asumsi dari beberapa community Pi Network yang katanya Pi Network bisa berharga sekitar $10, $20, bahkan ratusan hingga ratusan ribu US dollar. Tetapi sebelumnya, gue mau disclaimer, ini hanya sekedar tanggapan apa yang gue bisa hitung berdasarkan aritmatika dasar dengan total supply yang beredar sekitar 6 billion token Pi. Kira-kira berapa harga yang realistis untuk per satu keping token Pi? Jadi menurut gua, harga yang realistis untuk per satu keping token Pi mungkin sekitar 0,1 US dollar, 0,5 US dollar, sampai dengan 1 US dollar. Dan harga-harga yang gua sebutkan tadi berdasarkan total market cap yang sudah gua hitung. Jadi untuk Pi Network bisa mencapai harga 0,1 US dollar. Setidaknya market cap yang dibutuhkan sekitar 600 jutaan US dollar. Dan ketika Pi Network ingin mencapai harga 0,5 US dollar, setidaknya market cap yang dibutuhkan sekitar 3 billion US dollar. Dan untuk mencapai harga 1 US dollar, Pi Network harus memiliki nilai market cap sekitar 6 sekian billion US dollar. Nah, jadi itu merupakan harga-harga yang realistis menurut perspektif pribadi. Karena untuk Pi Network bisa mencapai harga di puluhan US dollar, ratusan dolar, bahkan ratusan ribu US dollar itu merupakan harga yang tidak realistis. Kalian bayangkan untuk satu keping Pi Network bisa berharga 10 US dollar saja. Market cap yang dibutuhkan lebih dari 60 billion US dollar. Apalagi untuk mencapai harga di 50 US dollar, ratusan dolar, bahkan ratusan ribu US dollar. Dan itu merupakan hitungan secara total market cap, bukan FDP ataupun fully dilute valuation. Karena market cap dengan fully dilute valuation merupakan dua hal yang berbeda. Namun ada salah satu akun Twitter VNews yang memberikan jajak pendapat kira-kira berapa harga per satu keping token Pi pada saat open trade. Apakah 3 US dollar, 31 US dollar, 314 US dollar, bahkan 314.159 US dollar. Namun bagi gue sendiri, harga-harga yang tertera di dalam jajak pendapat itu merupakan harga yang di luar realistis. Namun berapapun harga untuk per satu keping token Pi, intinya tetap bersyukur karena Pi akan secara resmi terdaftar di beberapa exchanger Tier 1, seperti OKX, Bitget, KuCoin, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian.
Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian tentang pembahasan Pi Network. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.